Terus sendiri ada ya. Tadi ada? Mari. Ada. Jalan. Cilun. Jalan. Cilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di Kota Probolinggo, lokasi Desa Jatibangitul. Tepatnya di lokasi dam pemandian. Ya, terus kondisi suasana? Oh, suasana di sini banyak pohon bambu, kuburan. Terus boleh? Mitos. Di sini sering terjadi ada eksistensi pergerakan pohon, ada kayak ada orang yang melempar pasir batu menurut asumsi masyarakat. Ya begitulah. Terus sudah ya. Tidak boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi di pinggir tepi sungai, yaitu di dam. Di sini ada suatu dekat pemukiman warga. Terus posisi saya ada di pinggir sungai dekat bambu. Konon dari penjelasan siapa namanya? Agus. Namanya Agus juga. Ya, sama. Di sini katanya banyak eksistensi. Yang dinamakan eksistensi itu suatu pergerakan yang mempunyai suatu kekuatan yang dihasilkan oleh bangsa jin yang suka menakut-nakuti, seperti ada orang gitu kan. Biasanya eksistensi itu banyak, sepertinya lewati suatu gerakan atau bau amis atau harum yang namanya bangsa jin kayak gitu. Supaya apa ya? Supaya orang itu tidak menepati suatu wilayah, begitu. Dan sosok itu kenapa mengeluarkan eksistensi? Karena dia merasa terganggu adanya sosok manusia. Contoh saya di sini, terus ada eksistensi. Sosok jin tersebut atau makhluk astral tersebut merasa terganggu disebabkan karena adanya manusia, kayak gitu. Kalau sepi ya nggak ada gitu. Jadi kalau sosok eksistensi itu kebanyakan golongan bangsa jin ngampar kasta rendah dan kasta tinggi. Kalau sosok jin ngampar itu kebanyakan seperti secara umumnya lah, seperti pocong, genderuwo, kuntilanak. Intinya ciri-ciri sosok bangsa jin yang makanannya itu seperti sampah, kotoran manusia dan kotoran hewan. Itu sosok jin, golongan jin ngampar. Begitu. Baiklah, sekarang pertama nanti melakukan suatu pembukaan dimensi dan pembukaan suatu gerbang gaibiyah dengan tujuan itu melakukan suatu penarikan, di mana di sini saya lihat dari sekian dimensi, di sini ada dua dimensi ya, sebelah kiri saya dan sebelah kanan. Di sini beda-beda dimensi tersebut, memang suatu tempat pemukiman atau tempatnya bangsa jin di situ. Di sini memang kebanyakan bangsa jin siluman. Soalnya kenapa? Karena dekat sungai. Jin siluman itu seperti jin yang suka melata atau suka manjat di pohon kayak gitu. Jadi bukan hanya kuntilanak atau pocong, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke dimensi siluman. Terus di sini akan melakukan suatu penarikan. Ini masih belum tahu apa yang ditarik. Soalnya saya pertama kali ke sini, terus baru saja saya melihat dimensi ada dua sisi, dan sebelah kiri dan sebelah kanan, posisinya kayak gitu. Terus nanti pembukaan dimensi nanti pertama nanti belajar pertama, terus kedua nanti melakukan suatu perwujudan nanti. Baiklah, saya akan membuka suatu dimensi dulu, setelah itu buka gerbang gaibnya.
Saya kan melakukan suhu media pipa saja. Kalau pakai media minyak itu kan penarikan yang besar, keris. Kalau ini sebagai cindera mata saja yang kecil. Belajar muka biar bangun. Pertama niat dulu ini buka satu gerbang media, terus baca apa yang bisa dibaca, entah zikir atau wirid terserah. Waktu baca minimal 3 kali atau 7 kali gitu, sambil tahan nafas, sambil dirasakan. Tangan harus posisi entah pakai tangan kanan atau dua-duanya nggak apa-apa. Gitu. Nanti gerakan itu mengikuti alur energi atau kekuatan. Ikuti aja sebelah mana terserah. Nanti tangan ini kerasa sendiri. Dengan sebab apa? Karena niat sudah. Coba. Terus rasakan, gak usah ragu, rasakan. Kalau hati atau batin sudah merasa cukup, ya udah lepas. Ya, udah. Coba cek lokasi di depan. Cek lokasi. Cek lokasi. Kosong. Kalian sendiri. Lokasinya itu kasih di bawah. Kesini. Lokasinya ya seperti inilah, daun-daun kering yang berjatuhan. Kosong. Ini ya tidak ada apa-apa, bisa dilihat. Ini semuanya kosong ya. Dan baru pertama kali juga ke sini. Yang jelas ini bukan settingan. Mundur. Kurang. Awas cik membuding. Di sini ada suatu gumpalan. Ini memang gumpalan itu memang berasal dari lokasi sini. Tapi saya perlu dipecahkan dulu gumpalan ini isinya apa. Tapi kalau lihat dari gumpalannya ini tidak terlalu besar, seperti apa ya? Pokoknya tidak terlalu besar lah.
kalau dihitung sentimeter ya sekitar 10 cm lah, tapi isinya masih belum tahu karena apa ya, dimensi ini memang sudah dikuasai oleh kekuatan bangsa jin, bukan jinnya ya tapi kekuatan, tapi ini perlu dipecahkan apa isinya. Kita sudah dicek ya, gak ada apa-apa nih. Ya. Nah, apa ya? Air. Ayo. Ini dalam dit. Air. Ambil tangan kiri. Mari buka, mari buka. Buka kilon. Hah? Kilon. Betul ya. Slow. Tuku ada, tuku ada. Tuku. Tak panas. Tak panas ya. Netral ada, tuku. Dari sakit. Ini. Ini tadi hasil penarikan. Jadi awal tidak kena. Pertamanya Kol. ya, Jadi ini hasil dari penarikan kami, bisa dilihat tadi di sini itu nggak ada apa-apa, hanya ada daun-daun bambu yang udah dibersihkan, dan tadi posisi dalam keadaan tidak ada apa-apa. Setelah sudah ada media, ada gumpalan energi terus dipecahkan, terus hasilnya ini bisa dilihat ya, batu guys. ini bukan settingan, ini memang benar-benar nyata, Bukan kaleng-kaleng. bisa dilihat ya. Sudah, cukup. Ya. Jangan. Apa ada ya? Lanjut. Mundur. Oke, kita akan melanjutkan. Tupak lagi. Karen. Kita akan melanjutkan proses untuk yang kedua kalinya ini. Agak bisa nyamping. Tumbuh. Lagi yang kecil kan dapat sana. Iya. Bisa dilihat ini dilakukan lagi di tempat yang berbeda. Adalah gitu. Oh iya, maksud saya itu di sebelahnya yang tadi kita melakukan ngirsit. Kalau bahasa Maduranya itu ngirsit. Ini gumpalannya terbang. Kamera fokus aku. Kamera fokus.
Aing siap. Apa di main? Aing siap. Berborong. Sok. Oke, kita lihat pemirsa. Bisa dilihat ya pemirsa, ini berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu di bawah. Bukan? Tuh, tas bijak. Oh iya tuh. Kamera dit. Oh iya. Iya. Bisa dilihat ya pemirsa. Kalau yang tadi itu batu, sekarang itu kita bisa menemukan satu buah tasbih. Ini sih ngebel. Iya, guys. Jelas lagi. Jelas sakit deh. Untuk yang keduanya, Ano pateng ke orengah? Joker ya. aku jelasin dah. Ini guys, hasil apa penarikan hasil kedua hewan tasbih. Ya. Ini sepertinya masih hangat guys. Enggaknya. Ini tadi Tekul. hangat. Ini dia yang kita dapatkan untuk yang kedua kalinya, berupa tasbih. Dan ini dari prosesnya tadi sepertinya ini Agak sulit dari yang atas ya, pertama. dari udara ya. Dari atas ya. Kalau yang tadi itu dari bawah. Masih terbang. Masih melayang guys. Tapi untuk yang keduanya ini kayaknya lebih susah daripada yang pertama. Apakah dari energinya lebih bagus daripada yang pertama itu, Iya. sehingga tidak seperti yang pertama prosesnya itu. Ya. Dan ini yang kita dapatkan untuk hari ini. Ini dia sudah diperlihatkan hasil yang pertama sama hasil yang kedua. Ini bisa dilihat ya. Oh, sebenarnya ini pasangan ini, Oh, tapi bukan tasbih. Coba. Pegang dulu. Ini pasangnya bukan tasbih. Ambil energinya dulu, pancing dulu kan kekuatannya. Iya. ada lagi. Iya, anu gelang. Ini dia lagi yang kita temukan, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah yang tadi sebut pasangannya dah? Pasangan. Oh ya. Untuk penemuan yang ketiga ini ternyata itu Pasangannya tasbih. pasangannya tasbih yang kita dapat yang kedua ini. Terus yang ketiga ini. Ini dia. Ini lebih kecil daripada yang tasbih yang kedua ini. Yang ketiga ininya lebih kecil. Ini kira-kira ya. Ini kira-kira penjelasnya gimana kok? Ada yang kecil, ada yang besar. Ini, Nah, ini saya jelaskan. ya. Bentar. Oh ya. Saya jelaskan dari awal. Batu saya lengkapi. Korek. Amit ya, iya. Puluhan kok. Batu. Saya udah jelaskan dari awal kan. Ini berasal dari gumpalan. Gumpalan itu berisi suatu kekuatan dari bangsa jin.
Itu jin siluman. Ini berasalnya itu dari bawah, dari tepi sungai itu. Jadi yang menyelimuti ini adalah kekuatan dari bangsa jin siluman. Namanya Ini namanya karena saya bukan tukang batu akik kan, yang tahu kan orang-orang pasaran. Ini kan dari pasar gaib kan gitu kan. Siap. Jadi saya nggak tahu lah. Tapi kalau khasiatnya, fadilahnya ini biasanya hampir sama dengan mustika dari getah katilayo. Ini biasanya untuk mancing. oh ya aja. Nah, untuk mancing kan, kontes kolam kan. Sip dia. Mas kalau Hai! Gitu kan, tarik. bisa ini guys. Tapi jangan sedikit bantuan jin, nanti minta sesuatu kan. Sirik ya? Musrik ya? Sirik apa ya? Ya enggak, maksudnya jangan sedikit bergantung sama bangsa jin. Oh iya iya. Iya, iya. Intinya diniatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena jin. Iya. Gitu. Oh ya, apakah barang-barang seperti ini bisa diperjualbelikan? Ya kalau orang yang supranatural atau spiritual yang memaharkan sekian-sekian, itu kan orang yang suka mandang saku kan. Oh ya ya ya. Mandang ini. Ini lo mau jual beli gimana kan? Cuma media dupa, Iya. tenaga, pikiran, kan gitu. Kan gitu kan. Jadi gak ada modal. Ini gak ada modal biaya lah, cuma modal biaya dupa aja. Tapi Oh, kan iya, kalau masalah jasad, hati dan pikiran, ya gak bisa dibiayakan. Kalau mau biaya, ya saya target berapa. Oh ya. Kan gitu. Iya iya iya. Oh ya, kalau ini tuh misalkan jatuh ke tangan orang-orang yang misalkan dia itu pengen seperti itu. Maksudnya Jadi pengen seperti itu gimana? ingin seperti ini gitu. Terus? Apakah orang tersebut itu bisa menggunakan sesuatu Semuanya ini bisa digunakan tergantung dari niat. Oh. Niatnya untuk apa? Kalau untuk perempuan para janda-janda, rondo-rondo, ya jangan lah. Oh ya, siap. Takutnya rondonya punya orang kan. Kalau nggak punya orang ya nggak apa-apa, sikat aja. Tapi jangan iya. untuk main-main. Masuk ya. Masuk Nah, terus untuk tasbih ini ya untuk wirid, zikir gitu kan. iya. Ya, ya. Jangan untuk sun manteka jiko ajinomoto kan. Iya ya, siap. Jangan. Kalau gelang untuk cindera mata aja pakai aja. Kan. Oh. Terserah. Oh iya iya. Jadi begitulah. Gimana guys? Mari ya. Mari. Oke, pemirsa, untuk petualangan hari ini kita ditutup. Jeda nggak ada. Oh iya, lupa ya. Oke, ini untuk proses yang keempat, bisa dilihat sendiri. Di sini sama kayak yang tadi ada pohon bambu, tapi untuk perhatian kita saat ini konon katanya ada sesuatu di bekas pohon nangka ini. Ini udah ditebang pohon nangkanya, bisa dilihat. Ya sama kayak yang tadi, tidak ada apa-apa. Dan kita akan mencoba sesuatu. Ini dia juga kosong, sama seperti kayak yang tadi. Jeda. Lihat aja jeda. Oke, kita lanjut ke Mas, ke Lu under muka gerbang nggak? Buka ada loh. lanjut ke kita kembalikan ke Mas Agus. Ini proses pembukaan gerbang dimensi. Proses Ini adalah proses pembukaan gerbang dimensi, gerbang gaib. Tuh Agus ya. Mohon maaf. Kamera tak ada apa-apa. Oh. Ada kacangan dah. Kacangan manja dia. Tak usah lah. Kacangan manja kamera. Pateng, pokoknya pateng. Kacangan dia manja. Ya, neng bebe kok neng bebe ya. Bukan kamera ni anu ya. Ongkep pro lah. Ini dia. Mari kita simak prosesnya. Oh. Benar. Bentar, sekecil. Mari maju.
Maju Dit. Aing. Air. Tunggu tuh ya. Oh, nggak sese. Bote tapi nggak sese. Ini yang kita temukan ya untuk yang keempat kalinya ya. Ini berupa Panas. Sabar. Ini yang kita dapatkan untuk proses yang keempatnya. Ini sama yang seperti batu-batuan. Makadam. Oh ya, kalau yang tadi itu fungsinya untuk mancing. Kalau yang ini fungsinya apa? Apakah bisa dijelaskan? Kemarin ada. Oh ya. Ini batu pandan kapas ya. Soalnya ini seperti sisik ya. Oh ya. Tapi bukan sisik ular, bukan. Kalau ini seperti pandan kapas awan. Ini bukan dari mustika dari nunggu atau macan atau harimau, bukan. Tapi ini awalnya bukan di sini tempatnya, tapi pindah-pindah. Ini lebih ke banyak di tepi pantai ini asal muasalnya. Makanya lebih ke sisi. Asal muasalnya di tepi pantai. Ini lebih mudah dari yang awal. Oh ya, ada satu yang ingin saya tanyakan. Bukan asal usul dari tempat sini batunya, tapi berpindah tempat. Jadi asal muasalnya dari pantai. Oh ya, ada yang mau ditanyain. Itu kan ukurannya itu berbeda-beda. Apakah ukuran itu berpengaruh sama mungkin energinya besar, jadi yang didapatkan juga berbentuk besar gitu? Ukuran dari bentuk bukan intisari dari perubahan atau energinya besar tidaknya, tapi dari isi. Dari isi dari benda ini. Contoh, benda ini asal muasalnya dipegang manusia. Pasti sudah. Karena diisi, entah isinya itu hal baik atau buruk. Contoh, ini tidak dirawat lagi, akhirnya melebur. Kayak gitu. Asal muasalnya gitu. Jadi, besar atau kecilnya, ini tidak terpengaruh dari kekuatan. Contoh, kecil, kekuatannya kecil. Besar, besar enggak. Jadi, lihat dari asal muasalnya dari mana kan gitu. Terus apa lagi? Oh ya, untuk yang keempat kalinya ditarik itu menurut masnya itu yang paling energinya paling besar itu yang mana? Dari yang pertama kita. Kalau saya lebih dominan lebih yang pertama gitu. Oh, yang berbentuk seperti itu juga. Soalnya apa? Karena sudah bertempat tinggal di lokasi tersebut, bukan asal muasal dari daerah mana atau tempat mana. Jadi begitu. Intinya sulit atau tidaknya tergantung dari ya si tukang nariknya gimana. Oh iya ya, siap. Udah itu aja. Ya, cukup. Sudah selesai. Gitu. Penutupan. Oke. Halo, Sulban. Tak maca doa-doa. Untuk yang terakhir. Ya udah, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah melihat video tersebut. Yaitu saya dari pengasuh dari Pendopo Rajo Agung Lumajang. Saya adalah Agus Witanto, asal dari Lumajang. Sekarang ada di posisi di Probolinggo. Kidul. Terus tindak selanjutnya ya udah selesai udah. Ininya sebagai apa ya? Ini bukan suatu pembuktian saja, biar satu pengalaman. Jadi yang tidak tahu biar tahu. Terus biasanya lihat di video YouTube para supranatural atau spiritual lain, biar tidak setengah-tengah benar atau tidaknya. Yang penting apa yang saya tindaki, yang saya kerjakan tidak ada rekayasa atau settingan, gitu aja. Ya. Ya kalau nanti mau ditindaklanjutin atau punya lokasi sekiranya besar, ini lokasinya terlalu apa ya, kecil lah, maksudnya suasananya.
Jadi dimensinya itu terlalu kecil. Cari yang lokasi yang besar gitu. Sekiranya ada pusakanya atau apa. Kalau lokasi sini nggak ada pusaka, cuma cenderamata atau batu. Oh ya, ada pertanyaan lagi. Kalau melakukan seperti itu, seperti ini itu harus malam hari, apakah kalau siang itu juga bisa? Kalau siang bisa, tapi prosesnya lebih lama. Karena apa? Karena dimensi alam gaib itu lebih kecondong sore hari dan malam. Penutupannya itu fajar kizib atau sekitar sebelum subuh, itu baru sudah tutup. Pembukaannya yaitu sekitar mulai terbenam matahari. Contoh sekitar jam 5 itu sudah mulai, sudah dimensi aktivitas bangsa gaib sudah mulai. Jadi bisa tidaknya tetap bisa, siang bisa, tapi proses perwujudan dan pengurasan untuk kekuatan itu lebih lama, lebih terkuras. Kalau contoh siang bisa narik 2. Nah, kalau malam bisa lebih dari 2 kan gitu. Oh iya. Nah, contohnya kayak gitu. Sama aja, siang malam sama aja. Tidak ada perbedaan, cuma prosesnya lebih lama. Jadi begitu. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya udah, sekian dari saya. Itu di channel Agus Witanto. Nonton tidaknya ya terserah, subscribe tidaknya terserah, itu tergantung dari hatinya yang penonton. Takutnya oh ini tipu daya atau tipuan atau trik atau acting, ya terserah. Kalau tidak percaya langsung datang ke Lumajang Silaturahim. Tinggal dibuktikan nanti. Ini sebagai apa ya, pengalaman saja, bukan ajang untuk kesaktian, pembuktian atau kesombong, tidak. Intinya untuk mempelajari ilmu Allah itu lebih luas. Karena ilmu Allah itu beda dengan ilmu materi yang bisa ditulis, didengar, dan dibaca. Kalau ilmu ini, ilmu yang bisa ditirakati, puasa, dan tergantung dari keyakinan kita sendiri, kan begitu. Terus barusan kenapa saya baca satu amalan yang ada di Al-Quran, yaitu Kaf Ha Ya Shad, ya itu yang sudah saya bocorkan. Jadi prosesnya ya kayak gitu, baca amalannya. Sudah cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.